Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Azahran, NIM E1R021101, kelas 1D, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf terdiri dari gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisannya. Yang berikutnya, fungsi paragraf. Yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang keempat, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Yang kelima, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangan yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Berikutnya, paragraf yang baik terdiri dari: pertama, kesatuan paragraf; kedua, kepaduan paragraf; ketiga, kelengkapan dan ketuntasan; keempat, keruntunan; kelima, konsisten. Yang pertama, kita bahas kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Terus contoh paragraf tanpa kesatuan, yaitu pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan. Kepanduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepanduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Yang pertama, kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. 2, preferensi. Ketiga, substitusi. Keempat, elipsis. Kelima, sinonim. Keenam, antonim. Ketujuh, hiponim. Ke-8, kemeroniman. Yang ke-9, repetisi. Selanjutnya, kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Yang kedua, ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret pengembaraan suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Keruntunan. Sebuah paragraf dikatakan runtun jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntunan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Selanjutnya, konsistensi. Sudut pandangan adalah cara penulisan menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulisan atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Berikutnya, jenis paragraf ada beberapa. Pertama, paragraf deduktif. Kedua, induktif. Ketiga, campuran. Yang keempat, interaktif. Yang kelima, paragraf dengan ide pokok. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.